Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Suzuki R3 1,5 tipenya GL Matic tahun 2015. Jadi ini yang sudah facelift ya, seperti itu. Nah, bersama dengan ulasan kami, saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil second yang berkualitas, yang bebas banjir, bebas nabrak, dan kilometernya tidak di reset. Nah, sekarang untuk apabila kita sedang mengincar mobil second, yang perlu kita perhatikan yaitu tongkrongan dan bodi dari kendaraan. Nah, mobil yang bagus itu dia tongkrongannya masih lurus ya, jadi tidak miring ke kiri ke kanan. Terus habis itu juga kita perhatikan ini nut. Ini adalah nut. Nut adalah batasan-batasan antara komponen mobil. Jadi mobil yang belum kena benturan itu dia nutnya masih simetris. Terus habis itu juga kita perhatikan pantulan dari bayangan yang ada di permukaan cat. Jadi mobil yang belum kena benturan dia permukaan catnya masih lurus ya, tidak bergelombang. Jadi kita perhatikan mobil sekeliling, kita coba cek. Nah, seperti itu. Oke. Nah, nut antara komponen mobil, terus habis itu juga pantulan objek-objek atau benda-benda yang ada di seputar mobil. Nah, seperti itu. Oke. Jika kita sudah periksa mobil dan kita rasa bahwa bodi aman, tidak bekas nabrak, terus habis itu juga tongkrongannya bagus. Nah, berikutnya kita masuk ke dalam mobil, kita periksa interiornya. Nah, untuk R3 sendiri dia kuncinya sudah bergabung dengan remote. Nah, jadi coba kita buka mobilnya. Nah, oke. Nah, untuk membuka baleno ini dia kalau sekali ditekan ini pintu supir yang kebuka saja, sedangkan yang lain belum terbuka. Jika kita tekan sekali lagi, nah baru ke 5 pintu itu terbuka. Nah, oke. Sekarang kita periksa bagian interior. Nah, pertama kali kita masuk ke dalam interior mobil, kita pastikan aroma kendaraan ini enak ya, tidak berbau apek. Apabila kendaraan sudah berbau apek atau bau tidak enak, ada kemungkinan mobil indikasi banjir. Nah, dia joknya masih orisinil ya, jadi dia joknya bahannya fabric kain. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kita periksa juga di bawah dashboard apakah ada bekas karat, atau bekas-bekas lumpur. Terus habis itu juga di pedal, ini pedal rem sama pedal gas kita periksa juga, karena pemakaian mobil dengan kehausan pedal ini biasanya berbanding lurus. Nah, kita periksa juga di bawah jok apakah ada bekas karat atau tidak masing-masing jok. Jika kita rasa sudah aman, nah coba kita masuk ke dalam mobil. Nah, yang perlu kita perhatikan juga komponen yang haus adalah di setir. Apabila mobil pemakaiannya sudah banyak, biasanya tingkat kehausannya itu kelihatan dari setir sama pedal ini gigi juga ya, kita bisa periksa. Nah, sebelum kita nyalakan mobil, kita periksa juga di mesinnya. Jadi kondisi olinya bagaimana, terus buat fluid cairan di radiator ya kita periksa. Terus habis itu ada rembesan tidak di di mesin, terus habis itu di kaki-kaki. Oke, sekarang kita nyalakan mobil. Nah, mobil yang bagus itu dia saya kecilin dulu radionya. Nah, mobil yang bagus dia nyalanya jreng, langsung nyala. Nah, kalau dia nyalanya agak tersendat, ada kemungkinan di dinamo starter atau pengisian aki atau akinya sudah soak, seperti itu. Terus getaran-getaran di mesin yang masuk ke dalam kabin itu sangat minim. Apabila mobil sudah agak bergetar, berarti ada kemungkinan engine mountingnya bermasalah atau mesinnya pincang, seperti itu. Oke, nah di sini juga getaran masih sangat minim. Oke, sekarang kita lihat kilometernya. Nah, untuk mobil ini dia kilometernya di 15.000 tahun 2015, berarti dia nggak sampai pemakaian 3.000 km per tahun. Jadi cukup
rendah ya kilometernya. Nah, untuk memastikan mobil itu kilometernya tidak di reset atau tidak dimundurkan, selain kita periksa secara fisik ya sesuai nggak antara fisik dan kilometer, kita pastikan juga ada service recordnya atau tidak. Nah, dia ada service record di Suzuki. Nah, terakhir nanti di 18.000 berikutnya dia service Suzuki. Nah, di R3 ini juga buku manual, buku servis juga masih lengkap. Nah, kita bisa periksa juga apabila kita cari mobil second. Nah, ini buku servis, ini buku manual, seperti itu. Terus kalau nggak salah juga bon-bonnya juga tersimpan sih, tersimpan rapi bon-bonnya. Terus habis itu kita periksa juga mobil apakah ada rekor servisnya. Nah, ini sampai 13.000 ya dari awal, jadi dia rekor servis Suzuki. Oke. Nah, kenapa? Karena untuk kilometer mobil itu gampang ya di reset ya. Jadi untuk penjual misalnya mau agar mobilnya laku cepat, kilometer diturunin. Tapi apabila kita dapat mobil yang kilometernya sudah tidak sesuai dengan fisik, itu seperti bom waktu. Jadi ya bisa saja nanti komponennya satu persatu akan haus, akan rusak. Nah, kita yang kewalahan seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa di mesinnya ya. Ini untuk bukaan mesin. Nah, ini dia door trim juga masih bagus, masih aman. Sealer-sealer di pintu juga masih bagus, masih aman. Nah, kita buka jendelanya. Dia sudah electric mirror tapi belum retract ya. Oke. Nah, sekarang kita periksa mesinnya. Nah, R3 ini mengusung mesin 1400 cc 4 silinder. Nah, ini mesin ini tergolong irit ya. Nah, untuk memeriksa mobil bekas nabrak atau tidak, kita bisa perhatikan di sealer yang ada di kap mesin. Nah, ini sealernya masih aman, masih bagus. Terus habis itu di apron depan ini, apakah ada bekas ketokan atau tidak. Nah, terus untuk mesin yang bagus, dia suaranya stabil dan konstan, getarannya pun minim. Nah, kita periksa juga di sini apakah ada bekas ketokan atau bekas-bekas lumpur atau karat di komponen-komponen mesin yang ada. Terus kita pas periksa juga fan atau kipas listriknya masih berfungsi secara normal atau tidak. Oke. Nah, sekarang kita tutup kap mesinnya. Nah, apabila kita mencari mobil keluarga dengan kapasitas 7 penumpang, mungkin Suzuki R3 menjadi pilihan, salah satu alternatif pilihan seperti itu. Oke, sekarang kita coba bagaimana posisi duduk di baris tengah nih ya. Oke. Nah, ini posisi ngemudi saya tingginya 174 cm. Saya masih dapat ruang kaki yang cukup lebar. Terus ukuran headroomnya juga lumayan ya, masih lebih dari 5 jari ya, mungkin sekitar 7 jari. Nah, dia joknya juga masih bagus ya, masih rapi, tidak ada robek. Terus ada cenderan kepala di tengah ada 2, terus di belakang juga ada 2. Cuman saya nggak nyoba duduk di belakang karena susah membukanya apabila saya megang kamera sekalian juga ngerubah kursi ya. Oke. Nah, dia ada juga senderan tangan. Nah, senderan tangan apabila kita berdua cukup enak. Terus itu, nah di sini ada apa aja? Nah, ada cup holder ya. Di sini cup holder ada 1. Terus di sini ada power outlet ya untuk colokan listrik. Terus kursi sini juga bisa dimaju mundurkan. Sini juga ada cup holder lagi 1. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini door trim ya. Door trim masih cukup rapi, cukup oke. Cuman mungkin ada goresan dikit di sini, nggak masalah ya. Oke, terus sealer di pintu masih aman, masih bagus. Oke. Nah, sekarang kita tutup. Nah, oke, sekarang kita periksa bagasinya bagaimana ya. Oke. Sekarang kita buka bagasinya. Nah, untuk memeriksa apakah bekas nabrak atau enggak, kita periksa di sealer pintu. Nah, ini sealer pintu juga masih aman, tidak ada masalah. Terus habis itu juga kita periksa di sini. Oh, ini kebetulan susah ya kalau memeriksa bekas
nabrak atau tidak, bisa mungkin kita buka di sini ya, ada bekas ketokan atau tidak. Nah, ini ada ruangan ruangan buat naruh barang ya di sini. Oke, nah untuk apabila posisi tegak ya mungkin 2 kopor kecil ya di belakang masih bisa muat ya, apabila bangku baris ketiganya ditegakkan seperti itu. Oke, nah sekarang kita tutup pintunya. Nah, untuk memeriksa mobil yang masih bagus kompresinya, ini salah satunya kita lihat apakah ada embun yang keluar dari knalpot. Nah, ini embun masih ada keluar ya, embun air. Oke, nah di sini untuk isi bensin di sebelah kiri. Nah, kita periksa lagi di sini. Ini door trim juga masih bagus, sealer di pintu juga masih aman. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kiri. Nah, masih aman, plafon juga masih aman, masih rapi. Nah, dia sudah double blower ya. AC sudah double blower dengan 3 pengaturan kecepatan anginnya. Oke. Nah, terus kita ke sini, kita perhatikan lagi. Nah, ini door trim juga masih bagus, masih aman. Terus sealer di pintu juga masih bagus, masih aman. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kiri. Nah, oke. Nah, sekarang kita perhatikan di setir ya. Setir kurik jeruk masih aman, dia sudah ada dual airbag. Di sini biasa untuk lampu sama sen. Di sebelah sini buat wiper ya, just wiper. AC juga masih aman, masih dingin. Tape standar orisinil, bisa MP3 sama CD ya. Terus ini buat ngatur suhu, ini buat kecepatan AC, ini buat ventilasi AC. Terus habis itu di sini juga ini buat udara luar, udara dalam. Ini ada power outlet. Terus habis itu di sini ada USB aux ya, jadi buat radio nyambung ke handphone. Nah, ini dia matic ya, matic. Terus habis itu juga ini ada overdrive ya, jadi apabila kita perlu tenaga yang lebih. Nah, ini rem tangan. Kita bisa periksa juga bekas banjir atau enggak dari sini nih, dalam sini ada bekas karat atau tidak. Nah, ini penyimpanan terbuka buat handphone. Terus di sini ada cup holder. Terus satu, di sini juga bisa sih cup holder lagi. Di sini ada masing-masing pintu satu, dan satu lagi di sini. Oke. Terus ini laci penyimpanan tertutup. Oke, ini AC masih oke, aman. Nah, di sini ada lampu, di sini ada sun visor, sini nggak ada cermin, dan di sini ada cermin. Oke, sip. Oke, mungkin itu saja review saya mengenai Suzuki R3. Ini tipenya 1,4 GL Matic tahun 2015 yang sudah facelift. Jadi ini pertama kali di tahun 2015 R3 mengalami facelift. Jika berminat terhadap R3 ini, silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, deskripsi mobil, harga, terus simulasi kredit ada tercantum di video. Alamat kami juga ada, kami cantumkan di video. Nah, kami melayani pembelian dengan cash, dengan kredit, tukar tambah. Kredit juga ada rekanan kami yang melayani kredit syariah. Nah, di Zal Motor sendiri, ini area parkir kita terletak di pusat otomotif Sentra Harapan yang luas. Jadi kita bisa test drive mobil dengan sepuasnya. Kenapa? Karena dalam memilih mobil second itu test drive adalah wajib. Kita perlu test drive mobil untuk memeriksa apakah karakter mobil ini sesuai tidak dengan kita, cocok nggak positioning mengemudinya dengan kita. Terus habis itu kita bisa periksa juga bagaimana kondisi mesin, kaki-kaki, terus apalagi ini matic ya, perpindahan maticnya bagaimana, responsif atau tidak. Terus habis itu getaran-getaran atau bunyi-bunyi yang lain yang ada di mobil dapat kita periksa kualitas mobil dengan cara salah satunya adalah kita test drive. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Apabila menyukai, silakan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe di Zal Motor channel. Nah, saya juga akan membuat video terpisah ya mengenai test drive R3 ini, dan silakan juga browsing video-video kami yang lain. Mudah-mudahan bisa mendapatkan mobil second yang berkualitas, bebas banjir, bebas nabrak, dan kilometernya tidak di reset. Sampai jumpa dan terima kasih.